Selamat pagi, kita bertemu kembali dengan Pak Parlim, Hai 12 IPS. Pagi hari ini Pak Parlim menjelaskan agresi militer Belanda kedua. Ya. Ini sesi kelima ya. Jadi agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda kedua ini Belanda menyerang ibu kota di Jogja. Ya. Jadi tanggal 19 Desember 49 Belanda menduduki Yogyakarta ya, dan menangkap pemimpin pemerintah Soekarno-Hatta. Ya. Atas serangan ini, pemerintah RI, khususnya tentara di Jogja, mengadakan serangan 1 Maret. Ya. Serangan 1 Maret. Ya. Tapi sebelum Jogja dikuasai, Pak Karno ini memberikan tugas kepada Syafruddin Prawironegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Jadi sewaktu-waktu kalau Yogyakarta dikuasai Belanda, agresi militer Belanda kedua, maka pemerintahan secara de facto, secara de jure masih berjalan. Ya, masih berjalan. Nah, untuk lebih jelasnya ya, tentang agresi militer kedua ini kita saksikan filmnya. 22 Desember pagi tahun 1948, iring-iringan pasukan Brigade U Angkatan Darat Kendal sampai di Bukit Tinggi. Kolonel Marinus Raibel memimpin ratusan pasukan dalam operasi militer Belanda di wilayah Sumatera ini. Mereka mendarat di Danau Singkarak 3 hari sebelumnya, sebelum kemudian menempuh rute darat menuju Bukit Tinggi yang menjadi pusat pemerintahan Sumatera Tengah. Aksi ini adalah bagian dari serangkaian upaya pemerintahan militer Belanda menghapus nama Indonesia dalam peta peradaban dunia. Aksi yang dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua yang dimulai tanggal 19 Desember 1948 di wilayah Jawa dan Sumatera. Belanda meyakini tindakan mereka akan menghabisi sisa-sisa kekuatan Republik bekas jajahan yang dengan berani menyatakan kemerdekaan. Peristiwa itu menjadi awal dari satu periode penting dalam sejarah bangsa. Kisah pemerintah Indonesia yang terluntar di tengah belantara Sumatera. Pemerintahan yang sah yang harus berpindah-pindah untuk mempertahankan eksistensi. Untuk terus menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Masih tegak berdiri melawan penjajahan dengan semboyan merdeka atau mati. Sehari sebelum kedatangan Belanda, Kolonel Hidayat, Panglima tertinggi teritorium wilayah Sumatera, memerintahkan siasat bumi hangus kota Bukit Tinggi. Setelah itu pasukan Republik bersama rakyat Minang melakukan gerilya semesta dari pinggiran Sumatera Tengah. Semangat merdeka atau mati menyalakan perlawanan. Tak ada yang sedia menyerah dan dihilangkan Belanda. 22 Desember 1948, di sebuah desa kecil bernama Halaban, di antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh, Sumatera Barat, pemerintah darurat diresmikan Syafruddin Prawironegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, yang kala itu tengah bertugas di Sumatera Tengah ini. Mandat pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia diberikan oleh Soekarno sebelum ditawan Belanda di Yogyakarta. Setelah Soekarno lawan
Dan saya sesudahnya itu yakin bahwa mereka itu memang sudah ditawan. Saya dengan kawan-kawan yang ada di Surabaya memproklamirkan pemerintah darurat untuk melanjutkan perjuangan. Dan karena itu akhirnya ya, kita melanjutkan perjuangan, dan walaupun Soekarno Hatta dan menteri-menteri lain yang ditawan itu menjadi bahan atau dikata, mereka itu tidak lepas daripada ya ikatan-ikatan moral dengan pemerintah darurat. Jadi kalau mereka kemudian bisa bicara dengan kata, mereka itu hanya bisa bicara karena di belakangnya itu ada pemerintah darurat Republik Indonesia, yang di belakang PDRI itu ada rakyat Indonesia, khususnya rakyat Sumatera. Berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI adalah peristiwa penting yang menentukan hidup matinya kemerdekaan Indonesia. Mandat pembentukan PDRI diberikan langsung oleh Presiden Soekarno kepada Syafruddin Prawiranegara sebagai penyambung nyawa atas jatuhnya pemerintahan resmi di Yogyakarta karena agresi militer Belanda. Tanpa perlawanan berarti dari Angkatan Perang Indonesia, pasukan Belanda mendarat dan segera menguasai Yogyakarta. Aksi militer Belanda kedua melaksanakan sebagaimana rencana mereka. Pada hari yang sama, 19 Desember 1948, serdadu-serdadu Belanda memasuki Gedung Agung Yogyakarta yang jadi Istana Negara Republik Indonesia. Mereka langsung menangkap pucuk pimpinan Republik yang bertahan, tidak ikut serta bergerilya di Rimba Jawa. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Agus Salim, Surya Dharma. Mereka semua dibawa Fatbek menuju Bandar Udara Maguwo Harjo dan langsung diterbangkan ke pengasingan di Brastagi, Sumatera Utara dan Pulau Bangka. Beberapa waktu sebelum kejadian itu, Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Rakyat, ditugaskan ke Bukit Tinggi. Sabtu 18 Desember 1948 bertepatan dengan Hari Balai atau Hari Pasar bagi orang Minang, pesawat Belanda meraung-raung di udara. Mereka melakukan teror di seputaran Bukit Tinggi yang jadi pusat aktivitas masyarakat di wilayah itu. Nizar Sultan Palindi saat itu berusia 11 tahun. Dari ingatannya tergambar situasi genting Bukit Tinggi menghadapi teror Belanda. Kala itu dia ada di Kota Minggubaleh, tak jauh dari pusat kota. Jadi waktu PDRI kan, jadi Bapak waktu itu kan masih aksi militer kedua Belanda. Jadi berhubungan Bapak tinggal di Pegadaian Negeri dengan paman Bapak, kepala badan militer Pegadaian. Jadi tanggal 19 Desember itu kan penembakan di pagi itu kan. Yang ditembak waktu itu termasuk percetakan urin dan trigger dan apa-apa. Seperti kawan itu kan daripada surah masuk polis federal, surah yang bekerja itu surah kapal kutu nanti dari jalan surah. Terus di pekalan auto lari ulang betul. Mama lari belum masuk tu. Mama tu ada duduk lari dari surah lari sampai itu. Belum masuk ulang. Syafruddin dan tokoh-tokoh pemerintahan sudah membaca gerakan Belanda ini sebelumnya. Ketidakpuasan pihak Belanda atas hasil perundingan Renville menjadi indikasi utama akan terjadinya agresi. Belanda menginginkan seluruh bagian Republik ada dalam kuasanya. Pagi hari 19 Desember 1948, rapat-rapat terkait rencana pemerintahan ke depan mulai dilakukan. Baiklah, saya kira itu agresi militer Belanda kedua, yaitu sesi ke-5. Saya kira pagi hari ini sampai di sini Pak Paling menjelaskan. Salam sehat, bekerja di rumah, belajar di rumah. Terima kasih.